Megawati Hangistri Pertiwi ini menurut Mbak Ayun Sapta itu memang sudah merasakan rasa sakit itu atau cedera itu sejak babak playoff, tapi ternyata menurut Mbak Ayun Sapta, ternyata Megawati Hangistri Pertiwi itu berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Makasih ya buat teman-teman semua, buat para Volley Mania yang sudah subscribe di channel YouTube ini. Yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu, biar nggak ketinggalan info mengenai Liga atau Liga Volley Indonesia dan juga Volley Dunia. Oke, kita bahas tentang Megawati Hangistri Pertiwi, khususnya mengenai kondisi cedera yang dialami oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan juga bagaimana kira-kira peluang dari Megatron untuk bermain di Final Four Proliga 2025, yang mana kita ketahui bahwa Megawati Hangistri Pertiwi ini memang sudah dandil atau sudah resmi bergabung dengan Gresik Petrokimia sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh manajer Bank Jatim, yaitu Pak Johannes Kunto. Tapi memang harus diakui bahwa sampai saat ini memang Megawati Hangistri Pertiwi itu memang peluangnya itu masih menjadi tanda tanya untuk membela Gresik Petrokimia di babak 4 besar Proliga 2025. Tapi buat para fans Gresik Petrokimia dan juga para penggemar Megawati Hangistri Pertiwi, ini ada kabar yang sangat melegakan mengenai kondisi terkini atau update cedera lutut yang saat ini sedang diderita atau dialami oleh Megawati Hangistri Pertiwi. Ini sumbernya sangat valid, sumber A1, karena berasal dari Tante Megawati Hangistri Pertiwi, yaitu Mbak Ayun Sapta. Jadi akan saya tampilkan cuplikan keterangan resmi dari Mbak Ayun Sapta yang diposting di akun Instagram pribadinya pada hari kemarin, hari Jumat, mengenai situasi atau kondisi atau cedera yang saat ini sedang dialami oleh Megawati Hangistri Pertiwi. Ini adalah penjelasan resmi dari Mbak Ayun Sapta. Silakan teman-teman untuk membacanya, moga-moga kelihatan ya. Tapi kalau yang nggak terlalu kecil atau nggak bisa membacanya, ini akan saya bacakan mengenai penjelasan dari Mbak Ayun Sapta. Jadi, kita ketahui bahwa Mbak Ayun Sapta ini memang bersama pacar Megawati Hangistri Pertiwi, yaitu Mas Dio, itu kan datang langsung ke Korea Selatan untuk menjemput Megawati setelah pertandingan final antara Red Spark melawan Pink Spider di Liga Volley Korea Selatan atau V-League tahun 2025 ini. Dan setelah tiba di Bandara Juanda di Surabaya, Megawati Hangistri Pertiwi bersama Mbak Ayun Sapta itu tidak langsung pulang ke Jember karena ternyata Megawati Hangistri Pertiwi itu harus menjalani pemeriksaan atau pengecekan mengenai kondisi cedera lutut yang saat ini sedang dideritanya. Memang tidak disebutkan nama tempat, apakah rumah sakit atau apakah klinik kesehatan yang menjadi lokasi bagi Megawati Hangistri Pertiwi untuk memeriksakan kondisi atau cedera lututnya. Tapi apapun itu, kabar yang disampaikan oleh Mbak Ayun Sapta ini sangat melegakan karena beliau itu menjelaskan bahwa saat ini pemeriksaan MRI terhadap cedera lutut yang dialami atau diderita oleh Megawati Hangistri Pertiwi itu sudah selesai dilakukan. Di dalam keterangan tambahannya, Mbak Ayun Sapta itu juga menyebut bahwa saat ini Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron itu masih menjalani pemulihan dan juga pengobatan. Tentu saja tujuannya adalah agar kondisi cedera lutut yang dialaminya atau dideritanya itu bisa sembuh 100% atau seperti sedia kala. Selain itu, kenapa saya katakan ada kabar yang sangat melegakan bagi fans Megatron dan juga para penggemar Gresik Petrokimia, karena ternyata nafsu makan dari Megawati Hangistri Pertiwi ini tetap terjaga, dan itu sudah disampaikan oleh Mbak Ayun Sapta di postingannya di akun Instagram pribadinya. Jadi menurut Mbak Ayun Sapta sendiri, saat ini Megawati Hangistri Pertiwi itu sudah makan banyak dan porsinya banyak. Tentu saja ini merupakan ya sebuah hal yang sangat bagus, karena biasanya kalau orang sakit itu kan memang nafsu makannya turun, tapi ini Megawati Hangistri Pertiwi ini memiliki selera makan yang baik, yang terjaga, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa, dan ini juga sudah disimpulkan oleh Mbak Ayun Sapta, bahwa kondisi Megawati Hangistri Pertiwi itu memang sehat walafiat.
Ini kabar yang sangat melegakan, sekaligus bisa menjadi obat rasa penasaran dari para penggemar Megawati Hangistri Pertiwi, bagi para fans Gresik Petrokimia, dan juga bagi para volley-mania menjelang Final Four Proliga 2025. Karena sesuai dengan pernyataan dari Mbak Ayun Sapta sendiri bahwa penjelasannya itu diharapkan bisa untuk menjadi obat pelipur lara atau obat rasa penasaran dan juga rasa kepo dari para volley-mania mengenai cedera yang saat ini sedang dialami oleh Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron, khususnya menjelang Final Four Proliga tahun 2025 ini. Mbak Ayun Sapta sendiri itu menyadari bahwa saat ini memang sangat banyak volley-mania yang menantikan kabar terbaru atau update mengenai perkembangan kondisi kesehatan, khususnya mengenai kondisi cedera lutut yang saat ini sedang diderita oleh Megawati Hangistri Pertiwi. Dan menurut Mbak Sapta Ayun sendiri bahwa rasa penasaran atau kepo itu merupakan sebuah hal yang wajar asalkan memang tidak berlebihan. Ya, sekali lagi ini adalah kabar yang sangat baik, good news lah menjelang Final Four Proliga 2025. Karena apa? Memang harus kita akui kondisi Megawati Hangistri Pertiwi itu memang kurang baik setelah dirinya itu menyelesaikan tanggung jawabnya atau menyelesaikan tugasnya bersama Red Spark di Liga Voli Korea Selatan atau V-League pada musim ini. Mbak Ayun Sapta itu juga sudah menyampaikan atau sudah memberikan penjelasannya di media di Surya bagi para volley-mania yang tinggal di Surabaya tentu sudah familiar dengan koran Surya, karena koran Surya ini merupakan salah satu koran paling berpengaruh di Surabaya yang merupakan anak dari Kompas Gramedia. Nah, ini adalah pandangan lain atau POV lain yang saya sampaikan kepada para volley-mania, khususnya para penggemar Megawati Hangistri Pertiwi mengenai situasi yang dialami atau diderita oleh Megatron. Karena mungkin teman-teman sudah membaca berbagai pemberitaan di media lain dan juga menonton konten di Yuna, di YouTube, mengenai situasi atau kondisi dari Megatron itu sendiri. Tapi sekali lagi ini bisa menjadi second opinion bagi para volley-mania, dan ini sekali lagi sumbernya sangat valid, info A1 karena langsung dari Tante Megawati Hangistri Pertiwi, yaitu Mbak Ayun Sapta. Jadi, menurut Mbak Ayun Sapta sendiri memang cedera atau kondisi yang dialami Megawati Hangistri Pertiwi itu bisa dikatakan memang ya cukup buruk, karena ini menurut penjelasannya kepada Surya ketika melakukan wawancara bahwa betis kanan dari Megawati Hangistri Pertiwi itu ternyata ketarik. Selain itu juga lutut kaki kanan itu juga bengkak. Kita bisa membayangkan bahwa dengan kondisi seperti itu ya sangat wajar ketika Megawati Hangistri Pertiwi itu harus naik kursi roda dari bandara di Korea Selatan, dan juga ketika Megatron itu tiba di Indonesia, dan videonya kan sudah sangat viral tuh, sudah berseliweran di berbagai media sosial. Nah, ini adalah penjelasan resmi dari Mbak Ayun Sapta selaku tante dari Megawati Hangistri Pertiwi. Selain itu juga Mbak Ayun Sapta itu menyebut bahwa telapak kaki dari Megawati Hangistri Pertiwi itu juga kebas. Teman-teman tahulah ya arti kata kebas itu, bahwa seperti tidak berasa, seperti tebal banget, dan ya itu merupakan efek dari cedera yang dialami oleh Megawati Hangistri Pertiwi. Selain itu juga Mbak Ayun Sapta ini juga mengungkapkan fakta mengenai cedera yang diderita oleh Megawati Hangistri Pertiwi. Jadi ternyata seperti yang sudah ramai dibicarakan oleh para volley-mania, khususnya oleh para penggemar Megatron, ternyata Megawati Hangistri Pertiwi ini menurut Mbak Ayun Sapta itu memang sudah merasakan rasa sakit itu atau cedera itu sejak babak playoff. Tapi ternyata menurut Mbak Ayun Sapta, ternyata Megawati Hangistri Pertiwi itu berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Ya, ini merupakan sebuah hal yang di satu sisi positif, di satu sisi juga cukup disayangkan, karena cedera itu kan untuk atlet itu merupakan momok yang sangat menakutkan. Tapi di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa Megawati Hangistri Pertiwi ini merupakan tumpuan, merupakan pemain yang tidak tergantikan, merupakan nyawa dari Red Spark di Liga Voli Korea Selatan atau V-League tahun 2025 ini. Di dalam penjelasannya memang Mbak Ayun Sapta itu mengatakan bahwa saat ini pihaknya itu menunggu hasil MRI
untuk mengetahui kondisi dari cedera lutut yang dialami oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Selain itu juga Mbak Ayun Sapta ini juga menyampaikan fakta yang bikin saya mengelus dada ketika membacanya. Karena apa? Ternyata ketika melakukan wawancara dengan Surya hari Jumat kemarin, Mbak Ayun Sapta itu menyebut bahwa kaki kanan dari Megawati Hangestri Pertiwi itu ternyata susah untuk diluruskan. Ya, kita bisa membayangkan sekali lagi bahwa sangat masuk akal ketika akhirnya Megawati Hangestri Pertiwi itu memutuskan untuk berada di kursi roda karena sekali lagi ada beberapa poin dari kondisi fisik yang dialami oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Yang pertama itu adalah betis kanan yang ketarik, kemudian juga lutut kanan yang bengkak, kemudian telapak kaki yang terasa kebas, dan juga kaki kanan yang susah diluruskan. Ya, selain membahas mengenai kondisi terkini atau cedera yang dialami oleh Megawati Hangestri Pertiwi ketika wawancara dengan Surya kemarin, Mbak Ayun Sapta itu juga memberikan penjelasan mengenai alasan dari Megawati Hangestri Pertiwi untuk tetap tampil di game kelima atau di pertandingan kelima di final Liga Voli Korea Selatan 2025 ini ketika Red Spark itu dikalahkan oleh Pink Spider. Jadi, menurut Mbak Saptayun sendiri bahwa Megawati Hangestri Pertiwi ini ternyata memang mengaku ingin memberikan hasil yang terbaik untuk Red Spark di V-League tahun 2025 ini. Menurut Mbak Ayun Sapta sendiri, Megatron itu sudah menyatakan sebelum pertandingan final kemarin di game kelima itu bahwa memang sudah tanggung bagi dirinya karena Red Spark itu kan lolos ke pertandingan yang sangat menentukan karena saat itu memang gamenya itu game kelima dan masih ada peluang yang sangat besar bagi Red Spark untuk menjadi juara, untuk mengakhiri kutukan karena Red Spark kan juara terakhir kali itu kan di tahun 2012, itu artinya para fans dari Red Spark itu sudah menunggu selama 13 tahun untuk melihat Red Spark bertanding di final Liga Voli Korea Selatan atau V-League. Selain itu juga, Mbak Saptayun itu menyebut bahwa di lapangan itu memang Megawati Hangestri Pertiwi itu tidak pernah mengeluh mengenai rasa sakit atau cedera yang sebenarnya itu sudah dirasakannya sejak babak playoff di Liga Voli Korea Selatan. Meskipun demikian, Mbak Saptayun itu ketika wawancara kemarin dengan Surya itu menyatakan bahwa Megawati Hangestri Pertiwi itu di lapangan itu memang memakai penyangga atau alat lainnya lah. Tujuannya adalah tentu saja agar rasa sakit yang dideritanya itu tidak semakin menyiksa bagi Megawati Hangestri Pertiwi. Tapi juga Mbak Saptayun ini menyampaikan fakta yang sangat menarik, fun fact lah mengenai Megawati Hangestri Pertiwi bahwa Megatron itu kalau sedang berada di tengah lapangan itu memang dirinya itu seperti pendekar karena yang kita ketahui bahwa Megawati Hangestri Pertiwi itu kan selalu memberikan kemampuan terbaik, selalu sangat all out, selalu sangat militan ketika tampil bersama Red Spark. Tapi fun fact-nya ini menurut Mbak Ayun Sapta sendiri bahwa ketika pertandingannya itu sudah selesai, Megawati Hangestri Pertiwi itu akan geru-geru. Jadi geru-geru itu kalau bahasa Jawa ya kayak bayi nangis terseduh-sedan gitulah. Nah, itu adalah fun fact dari Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea Selatan khususnya mengenai cedera yang dialaminya. Pertanyaan selanjutnya menjadi gini. Ini sudah ada banyak permintaan dari para voli mania, khususnya para fans dari Gresik Petrokimia agar Megawati Hangestri Pertiwi itu tidak bermain di Final Four Proliga 2025. Fokus yang diharapkan dari Megawati Hangestri Pertiwi adalah bagaimana dirinya bisa fit 100%, bisa menyembuhkan cederanya, karena usia Megawati ini kan usia masih muda, karirnya masih sangat panjang. Ketika dipaksakan untuk memaksakan diri tampil di Final Four Proliga 2025, amit-amit tentu saja risikonya itu sangat besar dan ya amit-amit bisa untuk membahayakan karirnya sebagai pemain voli profesional karena bakat pemain voli seperti Megawati Hangestri Pertiwi itu kan tidak muncul setiap tahun di voli Indonesia ya. Ya kita ketahui bahwa voli Indonesia memang pengelolaannya seperti ini dan ketika muncul pemain yang kualitasnya nggak ada obat seperti Megawati Hangestri Pertiwi, tentu saja memang harus dijaga dan hal itu yang menjadi permintaan atau sorotan atau atensi dari para volley mania agar
Megatron itu tidak memaksakan diri untuk tampil bersama Gresik Petrokimia di Final Four minimal di seri Kediri besok, karena masih ada seri lain dan tentu saja ya para volley-mania termasuk saya pribadi sih ingin melihat Megawati Yang Istri Pertiwi itu sebenarnya bermain, tapi dengan catatan atau dengan syarat atau underline atau garis bawahi bahwa Megawati Yang Istri Pertiwi itu bisa bermain kalau memang kondisinya itu fit 100% atau dalam kondisi terbaiknya. Kalau memang dirinya masih mengalami cedera, ya tidak usah dipaksakan, karena sekali lagi akan sangat berisiko bagi karir Megawati Yang Istri Pertiwi yang memang masa depannya masih sangat panjang. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai situasi yang dialami oleh Megawati Yang Istri Pertiwi menjelang Final Four Pro Liga 2025? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar kondisi Megawati bisa fit 100% atau sembuh seperti sedia kala. Jangan lupa doakan timnas volley Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga timnas Indonesia berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.